Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi menyegarkan dan menuntun kita menghidupi firman Tuhan secara iman yang menghilangkan dan menselaraskan dengan logika kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Lukas 5 ayat 5. Dalam bahasa Batak, Angkola dikatakan, Saborngin manikting mahami marloja-loja, upe bagia hadapot hami, tapi harani hatami namar suru, dengganma, husapak ponpe mangulahi jalai ning si Simon. Dalam bahasa Indonesia, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan cerita tentang Simon yang menangkap ikan sepanjang malam. Kemudian ketika sudah pagi, dia tidak ada mendapat apa-apa. Kemudian ketika dia membersihkan jalannya, maka Yesus datang dan berbicara kepada orang banyak. Ketika sudah banyak orang, maka Yesus mengatakan kepada Simon untuk mendorong sedikit perahunya. Dan dia melakukan itu. Sambil membersihkan jala, dia menyelesaikan tugasnya. Namun setelah selesai semuanya, Yesus bertanya kepada Simon dan melihat kemalangan yang dialaminya, kesialan yang terjadi, dan Yesus mengatakan bahwa tebarkanlah jala ke tengah dan kau akan mendapatkan ikan. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sini. Coba kita bayangkan, Simon merupakan orang yang hidup di dalam nelayan, yang sudah mengetahui segala posisi dan sisi ikan di mana berada. Dan ketika dia menjala malam, yang pasti memiliki alasan untuk mendapat lebih lagi. Namun ketika Yesus menyuruh dengan demikian, orang yang profesional ini tidak menjadi tertawa dan tidak menolak. Dia mengatakan, karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dari posisi ini kita dapat memahami yang pertama, Simon adalah orang yang selalu mengutamakan firman Allah dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia gagal, dia masih tetap mengizinkan Yesus memberitakan firman kepada orang-orang di sekitarnya dan menggunakan perahunya yang tidak dapat apa-apa itu sepanjang malam. Kemudian yang kedua, Simon ketika sudah diberikan oleh Yesus firman dan mengatakan agar menjala lagi, dia tidak mengingat profesionalismenya ataupun kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Namun dia patuh kepada apa yang dimintakan oleh Yesus dan melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan yang ketiga, dari kisah ini kita juga melihat bahwa Simon itu adalah orang yang selalu melihat sesuatu dari posisi iman, bukan dari posisi logikanya. Dari kisah ini kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa terkadang kehidupan kita ketika menghadapi kegagalan dan menghadapi sesuatu kesialan, banyak orang yang menjadi lupa untuk mendengarkan firman Allah. Dia akan sibuk dengan kesialan dan kemalangan yang dihadapi. Dia lupa bahwa Yesus ada berdiri di sana untuk menceritakan kisah yang menumbuhkan iman. Dan yang kedua, ada orang juga yang gagal dalam kehidupannya. Dia menjadi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Dia menjadi melakukan apa yang dikatakan oleh keinginan dan pikirannya sendiri. Namun Simon menanggalkan itu. Dan dia menjadi mengingat dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan yang ketiga, dari firman ini kita juga mau mengatakan bahwa Simon meninggalkan profesionalisme dan masuk ke dalam iman dan meyakini apa yang dikatakan Yesus adalah yang menjadi lebih utama. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan orang percaya sering menjadi mengutamakan apa yang menjadi pengalamannya, pengetahuannya, dan menomorduakan firman Allah.
Namun melalui firman ini, kita menjadi diingatkan bahwa utamakanlah firman Allah dalam kehidupanmu, jadikanlah firman itu menjadi penyuluh dan menjadi kekuatan dalam hidupmu. Ketika itu sudah dilakukan, maka kita akan menjadi memiliki kelimpahan, karena sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6 ayat 33. Ketika kita mendahulukan firman Allah dan kebenarannya, maka kebenaran itu akan menuntun kita untuk mendapat pertambahan dan sukacita demi sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah firman ini menjadi semangat baru dalam hidup kita, sehingga setiap orang menjadi diubahkan dari sibuk kepada kemas pergumulannya, menjadi mengutamakan firman Allah dalam kehidupannya. Biarlah firman ini menjadi penuntun dan kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajak kami untuk menyadari bahwa mengutamakan firman Allah dan mendengarkan Tuhan berbicara di dalam segala hal yang kami hadapi. Jadikan kami menjadi pelaku firman dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.